Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Informasi lainnya, pemirsa, curah hujan dan dampak dari fenomena alam La Nina disebut pemerintah sebagai penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan. Namun faktanya, beratnya beban ekologis menjadi pemicunya. Sebab hampir 70% daratan Banua sudah dikafling untuk konsensi, mulai dari izin tambang, perkebunan, tanaman industri, hingga pengusahaan hutan. Curah hujan dan dampak dari fenomena alam La Nina disebut pemerintah sebagai penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan. Namun faktanya, sebenarnya bukan baru sekali ini saja banjir melanda provinsi ini. Data di laman Geoportal Kebencanaan Indonesia mencatat, tahun lalu terjadi 10 kali banjir di provinsi ini. Begitupun di tahun-tahun sebelumnya, data berbicara banjir sudah menjadi langganan yang setiap tahun mampir di Kalsel. Boleh jadi, banjir besar hanyalah persoalan menunggu waktu saja. Wahana Lingkungan Kalimantan Selatan menengarai beratnya beban ekologis menjadi pemicunya. Bab hampir 70% daratan Banua sudah dikapling-kapling untuk konsesi, mulai dari izin tambang, perkebunan, tanaman industri, hingga pengusahaan hutan. Beratnya beban konsesi yang ada menyebabkan alam tidak kuasa lagi. Banyaknya pembukaan lahan untuk industri ekstraktif menyebabkan daya dukung ekologis bumi Borneo Selatan terus merosot. Nah, yang merah ini adalah izin tambang. Jadi tadi yang Kalsel yang kosong tadi, kita isi izin tambang ternyata juga luar biasa nih. Ini bahkan data kita ini 33% sudah menguasai Kalimantan Selatan. Kemudian kita overlay dengan perizinan perkebunan kelapa sawit. Nah, yang hijau ini, nah ini benar kelapa sawit. Jadi bisa kita melihat semua di Google Map ini bahwa Kalsel dengan total luas hampir kurang lebih 3,7 juta hektar, 50% itu sudah dibebani izin tambang dan izin perkebunan kelapa sawit. Belum HTI, HPH, dan illegal logging dan lain-lain. Dari aspek luas, izin pertambangan batu bara mendominasi, menguasai 33% dari total luas 3,87 juta hektar. Maklum saja, Provinsi Kalsel memang dikenal sebagai produsen sekaligus memiliki cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan Timur. Hingga 21 Januari tahun ini, tercatat ada 212 izin tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Celakanya, perusahaan tambang batu bara di bumi Banua juga banyak disorot miring. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan usaha penambangan yang berkelanjutan dinilai rendah. Salah satu ukurannya adalah mereklamasi lubang bekas tambang. Hingga saat ini, masih banyak area bekas tambang batu bara yang dibiarkan menganga. Kami menelusuri keberadaan lubang maut yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Kawasan ini masuk dalam konsesi PD Baramarta. PD Baramarta tidak lain adalah perusahaan daerah milik Kabupaten Banjar. Perusahaan ini mengantongi konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara atau PKP2B sejak tahun 1998 dengan luas mencapai lebih dari 7.000 hektar. Pihak Baramarta mengakui lubang tambang menjadi hal yang tidak terelakkan bagi setiap kegiatan penambangan. Itu memang untuk pasti ada lubang terakhir yang memang tidak ditutup, karena dari awal kan digali dulu, ditutup lagi, ke berikutnya ditutup lagi, berikut sampai memang menyisakan lubang terakhir. Tapi kan kita meminimalisir dampak lingkungannya. Tapi kalau yang banyak lubang itu artinya tidak mengikuti kaidah yang benar. Kalau sampai banyak lubang karena pasti tinggal satu aja tuh.
Lubang bekas tambang atau void sudah lama menjadi sorotan para pemerhati lingkungan. Komitmen perusahaan menutup kembali bekas lubang tambang dan mereklamasi dinilai rendah. Padahal, dua hal ini hukumnya wajib bagi perusahaan. Setiap kegiatan penambangan wajib menyusun rencana reklamasi dan penutupan setiap 5 tahun. Namun nyatanya, lain aturan, lain juga fakta di lapangan. Dari pantauan udara bisa terlihat, lubang-lubang bekas tambang menjadi kolam-kolam raksasa. Jaringan advokasi tambang mencatat, hingga saat ini terdapat sedikitnya 814 lubang bekas tambang di Kalimantan Selatan.